Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, hingga hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di acara diseminasi pendidikan guru penggerak angkatan ke-6. Salawat dan salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita, yakni Habibina wa Safiina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN 1 Mekarsari beserta Dewan Guru, pada hari ini kita akan mengadakan kegiatan Ibu Kepala terkait dengan kegiatan pendidikan guru penggerak yang sedang berjalan. Kegiatan ini merupakan kegiatan pengimbasan di SDN 1 Mekarsari Kecamatan Majak. Untuk itu, untuk memulai acara ini, marilah kita sama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, yaitu untuk berlangsungnya acara ini, kita akan mendengarkan bersama yaitu paparan dari Ibu Kepala terkait penerapan budaya positif di lingkungan sekolah kita. Kepada Ibu Kepala dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati para Dewan Guru SD Negeri 1 Mekarsari Kecamatan Majak. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak, Ibu Dewan Guru yang saya banggakan, alhamdulillah patut kita syukuri atas nikmat sehat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Pada hari ini, di hari Selasa ini, di hari yang baik dengan udara yang cerah, kita bisa berkumpul di keluarga kecil kita SD Negeri 1 Mekarsari. Alhamdulillah semua hadir. Pada hari ini saya terkait dengan sedang berjalannya pendidikan guru penggerak angkatan ke-6 yang saya ikuti, pada hari ini ingin memaparkan, berbagi, bukan mengajari atau apa, tapi berbagi terkait dengan materi atau modul yang sudah saya ikuti mulai dari modul 1 hingga modul 2 yang sedang berjalan ini. Namun di modul 1 ada beberapa poin, ada 4 poin, ada 4 sub modul yang mungkin nanti akan saya sharing pada kesempatan hari ini. Tajuk diseminasi kita hari ini adalah penerapan budaya positif di sekolah dan kelas sebagai upaya menciptakan iklim sekolah yang nyaman, sejalan dengan sekolah kita yang sudah di SK-kan sebagai sekolah ramah anak, ya Pak? Iya, sebagai sekolah ramah anak. Alhamdulillah, yang mungkin nanti bisa berjalan bersamaan dengan program-program pendidikan guru penggerak. Di modul 1.1 kami membahas tentang konsep pemikiran KHD. Ada apa di dalamnya? KHD itu apa, Bu? Takut ada yang bingung nih. Ki Hajar Dewantara, Bapak pendidikan kita. Di dalamnya beliau membicarakan tentang Tri Pusat Pendidikan yang dalam bahasa Jawanya kita kenal dengan Ingarso Sungtulodo, Ingmadya Mangunkarsa, dan Tutwuri Handayani. Kalau kita terjemahkan Tri Pusat Pendidikan ini, yang pertama Ingarso Sungtulodo, sebagai pendidik kita harus bisa menjadi teladan, menjadi panutan bagi semua murid-murid kita. Tidak hanya murid,
bagi insan-insan atau warga yang ada di sekolah kita. Sebagai pendidik kita tentunya harus menjadi teladan yang bisa diteladani, baik itu ucapan, sikap, dan semua perilaku kita, baik itu keseharian di sekolah ataupun di mana saja. Kemudian yang kedua, ingmadia, mangun karsa, artinya ketika kita bersama murid di dalam proses pembelajaran, baik itu di kelas maupun di lingkungan sekolah, kita harus bisa membimbing anak menjadi pamong, menjadi penuntun siswa-siswi kita. Hal-hal yang baik tentunya yang harus kita suguhkan kepada mereka, agar mereka meniru apa-apa yang kita bangun. Kemudian dalam proses pendidikan juga, di dalam kelas, dalam proses pembelajaran, kita harus bisa membimbing siswa ketika siswa itu melakukan hal-hal yang kurang baik. Nah, di sini fungsi kita dalam proses pembelajaran menjadikan siswa baik yang tadinya mungkin kurang baik, baik itu dari ucapan, sikap, ataupun pembelajaran. Jadi kita benar-benar menemani setiap proses pendidikan atau pembelajaran yang dilakukan oleh murid-murid kita. Kemudian yang ketiga, tutwuri handayani. Tutwuri handayani di sini artinya kita memberikan kesempatan kepada siswa untuk melaksanakan semua tugas-tugasnya, selalu menaunginya, mempercayakan kepada siswa bahwa siswa kita mampu melaksanakan segala tanggung jawabnya yang kita pikulkan kepada anak. Contoh dalam hal pembelajaran, kita berikan kepercayaan penuh kepada siswa untuk melaksanakan tugas-tugas pembelajaran, bahwa dia bisa melaksanakannya, tentunya dengan bimbingan kita dan arahan. Kemudian seorang pendidik harus menjadi penuntun, among bagi murid-muridnya. Sama seperti arti yang kedua tadi, bahwa kita harus selalu menuntun murid ke arah yang baik untuk mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Di sini ada pernyataan pembelajaran yang memerdekakan murid atau berpihak pada murid dengan suasana belajar yang nyaman, agar mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik pribadi maupun anggota masyarakat. Mungkin ada yang bertanya-tanya berpihak pada murid atau memerdekakan murid, atau lebih ekstrimnya ada pernyataan menghamba pada murid. Artinya bukan berarti guru itu selalu mengikuti murid, tetapi maksudnya berpihak pada murid artinya pembelajaran itu harus berdasarkan minat murid, kemudian memperhatikan gaya belajar murid. Ada yang gaya belajarnya auditori, ada yang gaya belajarnya kinestetik, dan juga ada yang gaya belajarnya audio ya, auditori. Selanjutnya Pak, slide ketiga. Baik. Pada modul ke-1.2, modul kedua ini, kami membahas tentang nilai-nilai guru penggerak. Ada 5 nilai guru penggerak yang harus ditanamkan kepada warga sekolah, baik itu pihak guru, pendik, dan siswa. Pokoknya semua yang ada di sekolah kita. Nilai-nilai di sini apa sih maksudnya? Nilai-nilai di sini adalah hal-hal yang baik tentunya yang harus kita tanamkan kepada siswa-siswi kita. Nah, 5 nilai ini yang harus ini 1, 2, sampai 6, 1, 2, 3, 4-nya hilang. Tentunya 5 ya, sama nomor. 5 nilai ini yang harus dipunyai dulu oleh seorang guru penggerak. Artinya bukan hanya guru penggerak saja tentunya Bapak Ibu ya, tetapi semua guru yang ada di Indonesia. Semua yang merasa dirinya guru harus memiliki nilai-nilai ini, 5 nilai ini. Yang pertama adalah berpihak pada murid. Seperti yang sudah saya katakan tadi, dalam pembelajaran harus murid yang dominan, murid yang harus selalu diutamakan. Kita jangan berbicara sendiri saja, tapi muridnya suruh diam, duduk manis, tidak. Tapi muridnya pun harus dilibatkan menjadi pembelajar, gitu. Harus aktif, gitu. Kemudian juga dipikirkan dengan gaya belajar siswa tadi, yang saya sebutkan 3 tadi. Kemudian mandiri,
artinya kita harus menjadikan murid-murid kita seorang pribadi yang mandiri, tidak tergantung pada orang lain, tidak selalu mengandalkan orang lain, selalu dibantu, tapi dia harus bisa mandiri dalam pembelajaran, artinya bisa mengerjakan semua tugas-tugasnya secara mandiri. Kemudian inovatif, seorang guru penggerak, seorang guru harus mempunyai pemikiran-pemikiran yang kalau sekarang disebutnya out of the box, di luar kebiasaan. Kita cari ide-ide inovasi yang bisa kita terapkan kepada siswa kita. Kita di SD Negeri 1 Mekarsari sudah membuktikannya loh Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu tidak berasa ketika saya ajak untuk merancang rumusan Pancasila. Bisa saja sebetulnya kita ketik saja itu rumusan Pancasila. Ya Pak Iya, kita tempel di kertas karton. Tapi kan kita tidak seperti itu. Kita ingin sesuatu yang berbeda. Jangan mengikuti yang kebanyakan gitu. Tapi kita ingin tampil yang beda. Kita cari kreasi-kreasi, kita rancang dengan berbagai inovasi dan kreativitas siswa. Dan buktinya sudah kita laksanakan. Kemudian reflektif artinya ketika kita menimba ilmu, ketika kita belajar sesuatu, kita harus bisa mengimplementasikannya, kita harus bisa menuangkannya kembali. Apa sih yang kita dapat dari sebuah pelatihan misalnya kalau itu sebagai guru. Nah kalau itu sebagai siswa, reflektif di sini artinya selesai belajar apakah siswa kita sudah bisa atau belum. Pak Dem ya, kita cek kembali apakah siswa tersebut sudah bisa nih menerima materi yang barusan kita berikan, tentunya dengan bahasa yang sesuai dengan tingkat usia siswa. Kalau kelas 1, 2, 3 beda lagi, mungkin bahasa kita yang tidak tinggi-tinggi nanti tidak paham ya Pak ya, dengan bahasa yang dipahami mereka. Kalau kelas 4, 5, 6 pasti bisa dengan bahasa Indonesia yang mungkin lebih bagus. Kalau seperti kelas bawah kan, coba tadi belajar apa sih? Ibu mau dengar dong. Nah, suruh anak bercerita ke depan. Itu berarti reflektif, merefleksikan kembali, menuangkan kembali apa sih pelajaran hari ini yang sedang dia dapat. Pasti semua kita sudah lakukan di akhir. Jadi apa Bu? Jadi pembelajaran kan? Ya, jadi pembelajaran. Kemudian yang kelima, kolaboratif. Nah, pembelajaran sekarang kan pembelajaran yang dituntut keaktifan siswa. Nah, ini akan tergambar pada pembelajaran kelompok, di mana dalam kelompok tersebut pasti semua anak terlibat. Nanti akan ada tugas-tugasnya. Biasanya di kelompok itu kan dibagi tugas, siapa yang mengonsep, siapa yang mengumpulkan bahan atau materi, kemudian siapa yang nanti akan presentasi, siapa yang nanti akan membawakan acara. Nah itu oleh kita Bapak Ibu dimulailah dari sekarang. Kalau selama ini mungkin hanya sesekali, tapi sering-seringlah siswa kita dilatih untuk belajar berkolaborasi, salah satunya di kegiatan kelompok itu. Itu juga berguna Pak Banden, melatih keterampilan berbicara anak kan, keterampilan menjadi pemimpin, iya kan? Nah, jadi anak sering maju, sering ngomong, mungkin lila-lila ketika disuruh dia bisa. Ketika kita nggak nyuruh-nyuruh, dia akan minta, aku dong. Nah, itu biasanya kan seperti itu. Kalau itu dirasa memang dia merasa sudah pede, sudah bisa, sudah biasa. Lanjut Pak Mas. Kemudian modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Pak udah kelamaan, boleh dilanjut. Bapak Ibu yang saya banggakan, modul 1.2 kami mempelajari tentang visi guru penggerak. Nah, sebelum kami terjun ke kelas atau melaksanakan pembelajaran, itu kami harus punya visi dulu. Ini saya tuh mau ngapain? Ini anak tuh mau dibawa kemana? Anak tuh mau dibagaimanakan? Gitu. Guru penggerak diharapkan berkontribusi dalam transformasi pendidikan yang sedang berjalan dengan menjadi bagian dari agen perubahan. Hal-hal baru yang sifatnya kebaruan, apa contohnya di sini? Terkait dengan transformasi pendidikan yang terintegrasi dengan teknologi, misalnya kalau pelatihan video pembelajaran, tentunya kita harus melibatkan diri di dalamnya.
Dan itu tidak bisa dipaksakan tentunya sifatnya, harus ada kemauan dari diri kita sendiri. Kita sering nonton video di YouTube, wih betul bagus ke mana? Kalau bahasa Sundanya mah, orang masih video kene. Kita masih jalan di tempat di sini, orang sudah lari kemana? Saya ketinggalan. Nah, di situ tergerak untuk mau belajar lah gitu. Sekali-kali belajar pakai InFocus lah seperti ini misalnya. Hanya dengan menayangkan video-video pembelajaran lewat WA, lewat HP kita, itu sudah bisa. Itu juga sudah merambah ke transformasi pendidikan, mengajak anak ke dunia digital, pembelajaran digital, sumber bahan belajar digital. Baik itu bersifat video ataupun modul, kita bisa cari di internet. Selanjutnya, guru penggerak pun harus memiliki visi dalam menjalankan perannya agar memiliki arah tujuannya. Itu tadi visi kita. Kita harus memiliki visi. Seorang guru, kita harus tahu siswa kita mau dibawa kemana. Ini biasanya terkait dengan visi seorang guru, pasti mengacu pada visi sekolah. Budi pekerti yang unggul dan berakhlak ya. Dari situ seorang guru pasti mau tahu, ini siswa saya mau dibawa kemana. Kalau visinya aja kita mau mengembangkan kompetensi, berarti harus ngapain tuh? Nah, berarti kompetensi pengetahuannya kita harus bina. Baik itu di sekolah maupun di luar. Di luar contohnya apa? Kita ikut event-event perlombaan-perlombaan yang mungkin agenda kecamatan tiap tahun ya Pak ya. Masih berlangsung tentunya, tapi tahun ini belum, biasanya di Februari Maret ya. FL misalnya atau O2SN gitu kan. Mungkin itu mengarah ke FL, ada TKD, itu bisa ke situ larinya. Kemudian juga dari situ kita bisa tahu anak kita mau dibekali apa nih gitu. Jadi sesuai dengan visi sekolah tentunya. Kemudian visi guru penggerak adalah mengelola perubahan yang positif dan menjadikan murid memiliki kepribadian yang unggul sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Apa itu profil pelajar Pancasila? Apa saja di dalamnya? Berketuhanan dan berbudi pekerti, mandiri, kreatif, bernalar kritis, gotong royong, dan berkebinekaan global. Berketuhanan tentu saja dengan visi kita sangat sesuai. Kita ingin menciptakan siswa yang berbudi pekerti, luhur, mandiri. Ya, siswa tentunya harus menjadikan seorang pribadi yang mandiri, bertanggung jawab. Kemudian kreatif itu tadi harus dicoba dengan berbagai pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Kemudian bernalar kritis. Apa bisa anak SD bernalar kritis? Tergantung porsinya Bapak Ibu. Jangan diartikan terlalu tinggi. Bernalar kritis kelas 1 dengan kelas 4 tentunya beda. Kelas 1 mah ketika dia sudah bisa merangkai, misalnya pembelajaran psikomotorik, merangkai bentuk segitiga dari potongan-potongan balok misalnya, dibikin beberapa bersusun-susun menjadi rumah misalnya, atau menjadi segitiga tapi ditumpuk-tumpuk, itu saja sudah masuk ke keterampilan bernalar kritis. Artinya bukan tadi dia harus kritis, harus kita ngomong terus, enggak juga, tergantung kompetensi apa yang akan kita kembangkan dalam pembelajaran tersebut. Jika itu kompetensi psikomotorik, ya dari situlah akan terlihat dari rancang bangun tersebut. Misalnya kalau kelas bawah, atas apa contohnya Pak? Membuat kubus atau gimana? Jaring-jaringnya itu sudah pembelajaran yang bernalar kritis gitu. Artinya nalar dia jalan, nalar dia berpikir. Kemudian gotong royong tentu saja sesuai dengan pembelajaran kolaboratif juga dan sesuai dengan kebiasaan di sekolah kita yang sangat bagus, yang bagi saya itu satu keunggulan tersendiri di SD kita ini. Gotong royongnya kental sekali, anak-anak mudah untuk diarahkan untuk bergotong royong, bekerja sama, yang setiap harinya kita sudah membersihkan sekolah kita setiap hari sama anak-anak. Kemudian berkebinekaan global, ya tentu saja sesuai dengan suku budaya di Indonesia yang begitu beragam, kita akan mengarahkan anak kita ke hal-hal yang bersifat perbedaan-perbedaan, baik itu dari suku atau agama, semua akan tetap rukun bersatu. Tidak apa ya? Tidak luguah, tidak aing-aing, tidak saya mah Islam, saya mah Kristen, saya mah apa, saya mah Sunda, saya mah Jawa, tidak.
semua bergabung menjadi satu kesatuan untuk satu visi sekolah tentunya. Kemudian seorang pemimpin pembelajaran, baik itu kepala atau guru, akan menjalankan proses pendidikan sesuai dengan visi misi yang disepakati bersama untuk memajukan pendidikan. Next Pak, menuju ke modul 1.4 Bapak Ibu. Bapak Ibu sampai dicicipi aja nggak apa-apa. Santai Bapak Ibu ya, kita tidak sering bertegang. Modul 1.4 tentang budaya positif. Apa itu budaya positif? Yang dibahas di sini ada cukup banyak di modul ini. Yang pertama 5 kebutuhan dasar manusia, kemudian tujuan pendidik, kemudian 3 motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas dan prosedurnya, teori Dr. William, restitusi 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Semua perilaku manusia dilakukan untuk pemenuhan kebutuhan dasar sebagai manusia. Ada 5 kebutuhan dasar yang dimiliki seorang manusia. Ya, ini saya membahas tentang poin 1 ya Bapak Ibu, 5 kebutuhan dasar. 5 kebutuhan dasar ini dimiliki oleh seorang manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Kumaha eta maksudnya? Apakah maksudnya? Setiap perilaku manusia didasari oleh kebutuhan bertahan hidup. Tentu saja dia makan untuk apa? Supaya bisa hidup tentunya ya, berlangsung kehidupannya, tetap sehat. Kemudian kasih sayang kasih sayang dan rasa diterima. Semua manusia memiliki sifat ingin disayang, ingin dicinta, ingin dimiliki, dan ingin diterima di komunitasnya dalam kesehariannya, baik itu di keluarga, baik itu di sekolah ataupun di lingkungan. Tidak ada kan kita di antara kita atau seorang manusia yang mau tersingkir dari kehidupan lingkungan sekitarnya. Tidak, tentunya semua memiliki rasa ingin diterima di lingkungannya. Kemudian penguasaan, pengakuan atas kemampuan diri. Contohnya ketika kalau saya hubungkan dengan anak, penguasaan atau pengakuan diri. Nah, biasanya anak yang pintar itu ketika ia diikutkan dalam lomba, ia akan semakin pede, percaya diri. Nah, semakin percaya diri, oh bahwa saya punya kemampuan, bahwa saya diakui, bahwa saya kompetensi saya, kemampuan saya diperhitungkan oleh Bapak Ibu guru saya. Itu maksudnya di sini, di situ ya. Kemudian yang 4, kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Kita pasti selalu dihadapkan pada berbagai pilihan hidup, berbagai pilihan dalam kehidupan kita. Dan kita punya hak untuk bebas memilih apa yang memang kita butuhkan, apa yang kita mau, apa yang kita kehendaki. Kemudian yang kelima, kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Ya. Banyak anak yang mungkin bete di dalam kelas. Nah, kalau dihubungkan dengan pembelajaran, kita bisa mengajak keluar. Nah, biasanya anak bersorak atau pada pembelajaran PJOK, setiap muridnya udah berputar tulis, jadi kurang jadi guru kelas. Tahu belajar pelajaran jam kedua PJOK, anak biasanya ekspresinya langsung bersorak, hore, keluar. Nah, karena dia udah bete di dalam. Nah, sekali-kali jangan hanya PJOK saja, kita ajak juga pembelajaran lain keluar. Kalau kelas atas misalnya, ajak di bawah pohon, nulis puisi, suruh membuat cerita tentang lingkungan sekolahnya, bisa seperti itu. Next Pak. Baik, kita ke slide selanjutnya Bapak Ibu. Kali ini tentang tujuan pendidik. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan yang universal atas dorongan motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, ini banyak yang harus diterjemahkan nih. Nilai-nilai kebajikan yang universal yang bagaimana? Nilai-nilai yang
lingkungannya tentunya, yang secara universal, secara menyeluruh semua orang memahami bahwa nilai-nilai tersebut adalah baik yang harus diikuti oleh setiap manusia termasuk murid kita. Misalnya anak mengikuti kegiatan kebersihan. Mengapa dia mau? Karena dia yakin bahwa dengan bersih itu sekolahnya akan menjadi sehat dan semua warga sekolah akan sehat, sekolah akan indah. Nah, jadi harus dikasih tahu dulu, diarahkan dulu nilai-nilai yang universalnya, nilai-nilai baik yang berlaku di lingkungannya. Salah satunya itu tadi menerapkan kebersihan. Jadi anak sadar, oh iya kalau sekolah bersih itu ya bagus, sehat. Kemudian atas dorongan motivasi intrinsik bukan ekstrinsik, artinya dia melakukan itu memang secara sadar dan yakin dorongan dari dalam diri. Karena dia sudah meyakini bahwa itu satu kebaikan, maka dia bisa melakukannya atas dorongan dirinya sendiri, bukan dititahan wae ku orang, bukan disuruh terus sama kita. Saya sudah membuktikannya, Bu. Murni kelas berapa? Murni kelas 6. Murni itu punya kelebihan, Pak. Dia bisa lebih berani. Keterampilan bicaranya juga sudah muncul ya, yang puisi kemarin kan. Terus saya sering tiap pagi, Mur, ibu minta tolong dong, bantu bu guru, bantu bu anak. Biasanya bu anak paling pagi bersihkan, sapukan depan perpus, depan musola, dan depan kantor. Takut ada tamu ya, Neng, kata ibu. Banyak kan di sekolah kita banyak ayam ya, Bu. Banyak teh ayam, mohon tolong ya, Neng. Iya, Bu. Awal-awal dia membersihkannya kalau disuruh saja. Begitu saya datang, udah belum, Bu. Tapi setelah 3-4 kali, entah mungkin gurunya sudah mengarahkan atau bagaimana, atau mungkin memang sudah timbul dalam dirinya. Kalau saya datang, Bu, Pak, Bu, belum ditanya dia udah laporan. Bu, atos. Mau atos, murni saya ledekin. Padahal saya ngerti maksudnya. Atos, Bu, terus disapu itu perpustakaannya. Alhamdulillah gelis, pinter, soleha, nyemir aja dia senyum. Alhamdulillah itu saya merasa itu sudah terbentuk dalam dirinya. Oh iya, saya harus melaksanakan kebaikan yang diarahkan oleh guru. Artinya dia nggak usah harus disuruh lagi, dia udah ngerti sendiri. Oh iya bagus kalau udah bersih kan bagus gitu kan. Nah itu mungkin salah satu di antaranya. Yang ketiga tentang motivasi perilaku manusia. Yang pertama, manusia melakukan sesuatu didasari oleh 3 hal. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah mental paling rendah. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, tingkat paling rendah. Kalau kita hubungan ke siswa, dia melakukan pekerjaan karena takut dihukum, dia bikin PR karena takut dihukum. Sebetulnya dia malas atau mungkin tidak bisa dia melakukan, tapi bukan atas kemauan dirinya, bukan atas rasa tanggung jawab, tapi atas menghindari ketidaknyamanan. Bisa dihukum bukan guru, karena mungkin gurunya sering menghukum. Mungkin itu tingkat mental yang terendah, tingkat perilaku yang paling bawah. Kemudian yang kedua, sama kita juga seorang manusia dewasa. Mujayana datang pagi, nggak mau takut ibu kepala marah. Maka saya suka marah, Bu. Itu kalau orang dewasa mungkin seperti itu. Jadi bukan karena kesadaran. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Neng, peserkan ibu cari es atau apa? Ini buat Neng ya 1.000. Nah, itu biasanya dia motivasinya karena mendapatkan sesuatu, mengharapkan sesuatu. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang merdeka, orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Seorang guru pasti ingin anaknya baik. Nah, bagaimana caranya supaya anaknya baik? Dia akan menanamkan nilai-nilai yang dipercaya bahwa itu baik. Nah, jadi anak melakukan sesuatu karena kan dia sadar, oh iya, memang saya harus melakukannya, memang saya harus mengerjakan PR, memang saya harus menerapkan kedisiplinan atau kebersihan, memang saya harus bersikap sopan dan santun, karena itu semua adalah nilai-nilai yang baik. Biasanya
seperti itu. Dia tumbuh kesadaran sendiri. Nah, seperti yang tadi, tumbuh motivasi intrinsik dari dalam dirinya. Nah, slide berikutnya adalah tentang keyakinan kelas. Kalau kita biasanya menyebutnya dengan peraturan kelas atau tata aturan kelas atau apalah, biasanya kita sekarang selama ini apa sih aturan kelas ya, aturan di dalam kelas misalnya. Dalam pendidikan guru penggerak ini kita ganti bahasa itu dengan keyakinan kelas, tapi bukan sekedar mengganti bahasanya saja, tetapi maknanya juga memang berbeda. Kalau peraturan segala aturan, segala tata aturan yang harus dilakukan, mau tidak mau harus dilakukan. Namanya aturan yang harus dilakukan kan, dibuat untuk dilakukan. Tetapi kalau keyakinan kelas berbeda. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Nah, itu yang saya sebutkan tadi. Ketika itu berupa peraturan yang serba diatur, yang serba harus diikuti, itu akan diikuti dengan tanpa makna. Jadi hanya mengikuti peraturan tertulis saja tanpa maksud dan tanpa makna di dalam dirinya. Tetapi kalau itu keyakinan kelas, kita ganti dengan keyakinan kelas itu, maka anak akan melaksanakan sesuai dengan memang itu yang sudah menjadi yang sudah diyakininya, yang sudah dibuatnya, yang sudah dirancang untuk dilakukan, karena memang hal-hal yang baik di dalam keyakinan-keyakinan tersebut. Demikian pula murid, mereka perlu memahami arti sesungguhnya tentang peraturan yang diberikan dan apa saja nilai kebajikan di balik peraturan tersebut. Sebetulnya sama saja, di dalamnya menyangkut tentang peraturan-peraturan, namun keyakinan kelas ini akan dibuat satu kesepakatan bersama. Biasanya guru kan selama ini buat sendiri. Nih, kamu setiap hari harus datang jam sekian, harus memakai seragam, harus menyapu, harus piket, membersihkan kelas dan sebagainya. Keyakinan kelas ini akan diubah, deskripsinya tidak akan sama seperti itu. Ya, nah keyakinan kelas yang tadi saya paparkan sedikit, ini kita bahas tentang prosedur penguatan keyakinan kelas. Nah, mumpung nih di kelas kita belum ada peraturan kelas ya Pak, apa sudah ada di Paten? Sudah ada ya? Kita ganti dengan keyakinan kelas. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama, mempersilahkan warga sekolah untuk curah pendapat bila ini terkait dengan keyakinan sekolah. Kalau keyakinan kelas berarti antara guru dengan siswanya. Curah pendapat dulu dengan siswa Bapak Ibu ya. Yang kedua, jadi curah pendapat maksudnya apa aja sih yang mau kita tuangkan nih dalam keyakinan kelas, yang mau kita sepakati bersama apa aja nih. Yang kedua, mencatat semua masukan yang perlu disepakati, susun dengan kalimat positif. Nah, di sini diterangkan nih selama ini nih yang sering kita tuangkan. Jangan berlari di kelas misalnya, atau jangan mencoret tembok, jangan mengganggu teman misalnya. Biasanya kan gitu ya. Jangan membuang sampah sembarangan misalnya. Kita ganti dengan bahasa yang positif. Jadi jangan atau tidak boleh, jangan itu bahasanya negatif. Nah, kita ganti dengan keyakinan kelas ini akan kita ganti, kita ubah dengan bahasa yang positif, yang lebih bersahabat, karena memang sudah kita yakini sama-sama. Misal di sini ada berjalanlah di kelas dengan hati-hati. Mungkin kalau bahasa aturan kelas, jangan berlarian di dalam kelas. Biasanya gitu ya Bu, kelas 1 kok mau nyebutnya terlebih kelas 1 itu. Nah, bisa kita ganti dengan berjalanlah di kelas dengan hati-hati. Jangan mengganggu teman atau saling menyayangi kepada sesama teman. Nah, perbandingannya ini bahasanya negatif, jangan mengganggu teman. Bahasa positifnya saling menyayangi kepada sesama teman. Artinya kalau menyayangi ya tidak mungkin juga mengganggu. Nah, saling menyayangi ini harus diyakini oleh anak bahwa memang kita harus saling menyayangi gitu. 3, dapat menemukan keyakinan
keyakinan atau nilai-nilai kebajikan yang universal. Kemudian yang keempat, tinjau ulang. Nah, apa-apa yang sudah kita sumbang syarat antara guru dan anak tentang keyakinan-keyakinan tadi, seperti berjalan di kelas dengan hati-hati, kemudian bersedia datang tepat waktu sebelum belajar dimulai, kemudian ini tadi saling menyayangi kepada sesama teman. Nah, itu sudah kita tulis, bisa kita orek-orek, kita tinjau ulang nih, apakah semua akan kita gunakan, apakah perlu penambahan atau pengurangan. Nah, itu kita sepakati bersama dengan siswa. Kemudian barulah terakhir prosesnya mempublikasikan keyakinan kelas tersebut dengan cara menuangkannya dalam satu bentuk lembar kertas misalnya atau banner dan sebagainya melalui media-media yang nanti akan ditempel di kelas dan dibaca, dipahami dan dilaksanakan tentunya. Nah, ini contoh-contoh keyakinan kelas yang selama ini kita tahu bahwa aturan kelas kita ganti dengan keyakinan kelas. Untuk kelas 1 biasanya kalimatnya seperti ini Pak, Bu, redaksinya Bu Ana ya. Setiap anggota kelas perlu belajar. Tanyakan kepada anak, kamu datang ke sekolah mau apa? Mau belajar. Nah, berarti dia udah tahu, berarti dia meyakini emang dia berangkat dari rumah ke sekolah itu ya mau belajar. Nah, dia udah paham itu. Setiap anggota kelas perlu senang. Iya, artinya kan bisa diartikan tidak saling mengganggu. Nah, semua harus merasakan kesenangan, semua harus yakin bahwa semua kita ini harus perlu senang, tidak mau diganggu. Nah, kemudian setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Iya, pasti kita belajar untuk menerima tugas dari Bapak Ibu. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai, itu pasti. Seperti tadi, setiap anggota kelas perlu merasa aman. Ya, tadi masih terkait dengan perlu merasa senang dan aman. Perlu merasa senang bisa lebih ke, nah dia belajar sesuai dengan keinginannya. Ketika dia mungkin senang di sini, kalau dihubungkan dengan proses pembelajaran, kalau dia tipe belajarnya yang suka jalan-jalan melulu, bisa aja kita arahkan dia belajar dengan selalu diberdayakan membantu kita untuk membantu guru menyiapkan alat atau apa agar dia gerak motoriknya tetap terpenuhi tapi dengan makna kegiatan yang bermakna, tidak asal lari-lari di kelas. Keyakinan kelas 5 contohnya seperti ini, selalu bersikap positif. Nah, mungkin bahasanya lebih tinggi lagi. Apa itu positif? Kalau kelas 1 nyambung nggak kita tulis selalu bersifat positif kan nggak ya Pak? Nah, kata positif terlalu tinggi dia nggak akan bisa. Boro-boro untuk meyakini untuk ngerti bahasanya dia tidak akan bisa. Senantiasa menjadi diri terbaik, percaya menghormati orang lain serta barang miliknya dan sebagainya. Kelas 7 SMP beda lagi, sudah redaksinya sudah semakin tinggi. Keyakinannya yang ditanamkan ada yang nilai hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Bahasanya sudah semakin rumit, sesuai dengan tingkatan usia dan pemahamannya. Ini hanya contoh ya Bapak Ibu, nanti bisa kita adopsi dari sini. Lanjut Pak. Beralih ke teori Dr. William, beliau berkata, dunia berkualitas adalah tempat khusus dalam pikiran Anda, tempat Anda menyimpan gambaran dari semua yang diinginkan, berisi orang-orang, hal-hal apa saja yang terbaik dalam hidup Anda dan membuat Anda merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar Anda. Tentu saja kita semua ingin menjadi pribadi yang senang, berbahagia, diterima oleh lingkungan kita dan bisa melakukan semua hal-hal yang bersifat positif dan berkontribusi untuk lingkungan kita, untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Lanjut Pak. Nah, ini dia restitusi, 5 posisi kontrol. Apa itu restitusi? Restitusi adalah upaya menyadarkan murid akan perilakunya dan menemukan solusi apapun yang dialaminya yang didasarkan pada motivasi intrinsik. Restitusi adalah
upaya guru untuk mengubah dari yang tadinya tidak baik menjadi baik, dari yang tadinya negatif menjadi positif. Contoh, anak melakukan kesalahan. Bagaimana caranya? Ada beberapa 5 macam yang biasa kita lakukan, Bu. Yang pertama adalah 5 posisi kontrol. 1, penghukum. Guru biasanya kalau anak telat misalnya, atau tidak bisa mengerjakan tugas yang diberikan di papan tulis, ayo Jayana kerjakan nomor sekian misalnya, tidak bisa, suruh berdiri, menghubung fisik, suruh berdiri atau angkat kaki, pegang telinga, misal zaman dahulu kita sekolah ya Bu, fisik atau verbal. Ih, kamu mah nggak bisa melulu, ini kan udah ibu terangin minggu yang lalu, bisa kene. Biasanya kita sering nyeplos, kok mau saya mah kayak gitu kira-kira, menghubung fisik dan verbal. Nomor kedua, membuat merasa bersalah. Misalnya begini, anak itu melakukan satu kesalahan, tidak piket misalnya, kelasnya masih berantakan, sementara ibu kepala sekolah setiap hari mengontrol kelas. Kamu gimana sih? Kamu kan piket hari ini, kamu belum mengerjakan piket, nanti ibu loh yang dimarahi oleh ibu kepala. Nah, biasanya kalimatnya seperti itu Bu, pakai membuat anak merasa bersalah gitu. Nanti ibu loh yang dimarahi. Nah, otomatis kan anak akan merasa bersalah. Itu kurang bijak juga. Yang ketiga, sebagai teman, guru memposisikan dirinya sebagai teman. Mana PR kamu misalnya? Belum Bu, mama semalam sakit jadi aku nggak ditemani belajar. Kamu mah, ya sudah, nanti ibu bantu, ibu terangkan kembali. Nah, itu akan membuat anak manja, itu akan membuat anak gitu deh. Kemarin juga nggak dimarahin, nggak diapa-apain kok sama bu guru, nggak disuruh, nggak ada sanksinya sama bu guru gitu kan. Jadi murid akibatnya akan sewenang-wenang. Padahal itu memang menjadi tugas dia dan harus dia kerjakan. Kemudian yang keempat, pemantau. Biasanya guru yang menempatkan diri sebagai pemantau itu berpatokan pada peraturan dan konsekuensi. Ketika anak harus mengerjakan PR, maka konsekuensinya dia tetap harus mengerjakan PR tersebut, baik maupun meskipun itu di sekolah, tapi tetap harus dikerjakan. Disuruhlah mengerjakan PR-nya tersebut. Mungkin dengan di antara waktu-waktu yang di sela waktu-waktu pembelajaran, anak itu disuruh mengerjakan pekerjaannya. Gitu. Jadi lebih ke peraturannya begini, ya konsekuensinya sama, harus dia kerjakan. Gitu. Itu sebagai pemantau. Tapi posisi kita guru yang paling bagus adalah di manajer. Jadi posisi kontrol kita ketika menghadapi kesalahan anak bagus ada di posisi manajer. Gimana caranya? Jadi manajer itu mencari solusi bersama murid. Next Pak. Caranya adalah berikut ini. Bapak Ibu yang saya banggakan, nah seperti yang tadi sudah sedikit saya paparkan, bagaimana cara kita melakukan segitiga restitusi. Mengapa disebut segitiga? Karena prosesnya ada 3 nih. Yang pertama, 2, dan 3. Maka disebut segitiga restitusi. Cara menyadarkan anak dari kesalahannya. Bagian dasar dari segitiga restitusi adalah mengubah identitas diri orang yang gagal atau yang bersalah, katakanlah ya, karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Tidak sesuai harapan, maksudnya sukses di sini, ya. Tahapannya ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas, stabilize the identity. Kemudian validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan, seek the belief. Nah, yang pertama, menstabilkan identitas. Artinya gini, katakanlah satu kasus Budi misalnya. Budi, kalau setiap hari Senin kan kita meminta anak yang tadinya mungkin pakai sendal, ya, kita pasti mewajibkan pakai sepatu pacara. Bahkan saat setiap hari juga sebetulnya kita selalu menghimbau pakai sepatu. Tahu-tahu si Budi tersebut misalnya pakai sendal, padahal tidak
pakai sendal. Kalau kita lupa, kita tidak ingat posisi kita harus seperti apa nih, harus bagaimana. Nah, kita seringkali menempatkan diri kita menjadi penghukum. Budi, tadi kenapa ini kamu nggak pakai sepatu misalnya? Kan harus pakai sepatu kita mau pacaran. Kita udah mendakwa duluan, menjas duluan, menjadikan dia seorang pendakwa, seorang yang bersalah. Padahal mungkin dia punya alasan. Nah, jadi caranya menstabilkan identitas begini. Budi, sini nak. Bu boleh tanya, kamu tahu sekarang hari apa? Senin bu, anak jawab. Kalau hari Senin kita mengadakan apa di lapangan? Upacara bu. Iya. Kalau upacara harus bagaimana? Nak pakaiannya dari atas sampai bawah. Pakai topi, dasi, baju dan sepatu bu. Nah, sudah tahu pinter. Tahu nggak apa yang dilakukan Budi hari ini? Aku nggak pakai sepatu bu. Dia akan jawab sendiri. Jadi kita bimbing dulu ke arah keyakinan-keyakinan yang tadi sudah kita terapkan ke anak. Bahwa keyakinannya, hal-hal baiknya adalah kita upacara harus pakai sepatu. Nah, dia sadar sendiri ketika kita tanya seperti itu. Jadi jangan langsung diomelin, jangan langsung dimarahin. Nah, tanya dulu. Nah, dia sudah mengakui, saya nggak pakai sepatu bu. Nah, dia udah tahu salahnya di mana. Nomor 2, lanjut ke validasi tindakan yang salah. Nah, sekarang ibu tanya, mengapa? Apa alasannya Budi tidak pakai sepatu? Itu bu, kemarin cuma nenek, sepatunya cuma satu, ketinggalan bu. Pagi-pagi mau diambil rumah nenek kan cukup jauh bu, takut ketinggalan. Jadi terpaksa pakai sepatu. Oh, bu, bapak, ibu guru, ternyata dia punya alasan. Tidak semata-mata dia pinginnya pakai sendal. Dia punya alasan. Nah, kalau kita langsung marah, ternyata ada alasan yang bisa masuk di akal, bisa kita terima, bisa kita tolerir, kan kita malu sendiri badan ke anak. Ya Pak ya? Iya, sudah marah-marah aja, ternyata anak punya alasan. Nah, ini di sini dikatakan proses validasi tindakan yang salah. Ya, mencari dulu gimana, apa alasannya dia melakukan kesalahan tersebut, gitu. Tidak asal ngomel, tidak asal kita marah-marah. Nah, kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinannya. Nah, setelah dia melakukan kesalahan, dia sudah menyadari, oh iya saya tidak mengikuti keyakinan sekolah bahwa setiap hari Senin menggunakan sepatu karena mau upacara. Bahkan keseharian pun kita tetap mewajibkan. Hanya memang ada anak-anak tertentu yang mungkin hal-hal yang kita tidak tahu bahwa dia mungkin belum memiliki sepatu yang layak, kita masih mentolerirnya. Nah, kita menanyakan keyakinannya. Nah, karena kamu sudah melakukan kesalahan, kamu hari ini kan sudah tahu melanggar peraturan, melanggar keyakinan sekolah yang sudah kita sepakati bersama. Nah, bagaimana nih untuk kedepannya harus bagaimana? Nah, kita katakan seperti itu pada anak. Ya bu, untuk hari-hari berikutnya saya akan menggunakan sepatu. Nanti siang saya ambil bu ke rumah nenek sepatunya supaya besok bisa saya gunakan. Nah, anak bisa tahu sendiri dia harus melakukan apa ke depannya, gitu. Dengan arahan-arahan dan bahasa-bahasa yang seperti itu. Gitu. Jadi tidak langsung menjas bahwa anak itu sengaja melakukan kesalahan, belum tentu. Gitu. Sini nak, ibu tanya. Kayak pernah saya praktekkan di depan ketika anak ada topinya terbalik, Pak, masih ingat ucapan saya? Dengan berbagai pujian saya puji dulu, baru saya tanya. Ya seperti itu. Kira-kira seperti itu. Tahapan-tahapan dalam melakukan segitiga restitusi, segitiga tahapan-tahapan yang kita lakukan terkait mengubah kesalahan anak yang melakukan kesalahan agar bisa memperbaiki kesalahannya. Ya. Sebagai guru kita harus ada di posisi ini. Tadi terakhir adalah yang sebelumnya. Nah, tahapan ini adalah tahapan yang ada di sini. Manajer sekolah, menjadi manajer, guru sebagai manajer. Namanya aja manajer, mau manage.
memberitahu step by step, tahap demi tahap apa yang harus dilakukan anak. Gitu. Demikianlah Bapak Ibu semua, itulah tadi paparan dari Ibu Magdalena dalam kegiatan pendidikan guru penggeraknya. Kepada Bapak Ibu yang mau bertanya dipersilahkan. Kalau keyakinan kan diyakini dulu sama anak, kita kasih arahan dulu bahwa semua ini memang udah jadi kesepakatan kita. Kita yakini bahwa apa yang akan kita tuangkan di kertas tersebut memang harus dilakukan dan itu mengandung nilai-nilai kebaikan. Maka bahasa itu dengan bahasa yang positif, tidak dengan jangan, tidak apa. Terima kasih atas paparan tentang penerapan budaya positif di sekolah. Ini ilmu yang luar biasa, yang menurut saya penting sekali, terutama untuk diterapkan di sekolah kita. Namun dari pemaparan tadi masih ada ganjalan sedikit dan mungkin bagi kami asing, ya, bukan asing dalam segi redaksi kalimat atau apa, tapi istilahnya dari bentuk biasanya kita di sekolah itu ada yang disebut dengan tata tertib atau peraturan. Bahasa itu mungkin redaksinya sekarang diganti dengan keyakinan kelas. Untuk contoh-contoh yang ditampilkan tadi seperti kata-kata yang bernuansa negatif, ya, memang tidak boleh kita melakukan atau menyampaikan ke anak dengan mengatakan seperti kata jangan dan sebagainya. Dan itu sangat luar biasa. Nah, terkait dengan hal itu, untuk merumuskan keyakinan kelas ini atau nanti yang pada akhirnya ke keyakinan sekolah, kalau gitu ya, kan harus melibatkan seluruh warga sekolah. Nah, apakah orang tua siswa ini bisa dilibatkan atau harus dilibatkan, terutama nanti yang berkaitan dengan terutama untuk kelas-kelas bawah, karena secara tidak langsung ketika kita membuat sebuah keyakinan tentang pentingnya untuk mengerjakan tugas dari guru, ini kan langsung berkaitan juga dengan orang tua siswa atau warga lain seperti komite sekolah. Jadi saya ulangi pertanyaannya, bahwa apakah orang tua siswa dalam hal ini perlu dilibatkan di dalam menyusun keyakinan kelas tersebut? Terima kasih. Murni, kelihatannya cerah benar nih hari ini. Terima kasih. Iya. Murni tahu mengapa ibu memanggil Murni ke sini? Tidak tahu. Tidak tahu. Murni masih ingat tidak dengan keyakinan kelas kita tentang pakaian sekolah? Tahu. Nah, apa bunyinya? Menggunakan baju, sepatu, dan atribut lainnya. Dan atribut lainnya. Baju, sepatu, dan atribut lainnya. Murni hari ini bagaimana? Sudah melaksanakan keyakinan kelas itu? Belum. Apa tuh? Di mana belumnya? Coba. Memakai sendal. Pinter. Tahu ya? Apa yang Murni lakukan hari ini? Tidak memakai sendal. Berarti itu tidak melaksanakan keyakinan kelas kita ya. Ibu mau tahu nih apa alasannya memakai sendal? Iya, Pasti ada alasannya kan? Apa alasannya sayang? Ya, mencuci sepatu. Mencucinya di sore hari. Jadi pagi-paginya Masih basah. masih basah karena cucinya sore hari ya. Mungkin pulang sekolah madrasahnya sore ya. Iya. Ya. Nah, karena dicucinya sore hari, jadi tidak kering, begitu ya? Iya.
Kemudian Murni, tapi Murni tahu ya bahwa keyakinan kelas itu untuk dilaksanakan ya, untuk kita laksanakan dengan penuh kesadaran dan keikhlasan ya. Oke. Nah, karena Murni sudah tahu kesalahannya, kedepannya bagaimana nih supaya Murni tidak melanggar keyakinan kelas kita? Bagaimana? Menggunakan baju sepatu dan lain. Iya, menggunakan baju, seragam dan sepatu ya sesuai aturan ya, iya sesuai keyakinan kelas kita. Karena sudah kita buat sama-sama ya. Iya. Iya. Nah, sekarang Murni kan sudah paham keyakinan kelas kita seperti itu, menggunakan seragam dan sepatu lengkap. Karena Murni sudah hari ini tidak melaksanakan keyakinan kelas kita itu, Murni tidak menggunakan sepatu, tapi Murni menggunakan sendal. Apa yang akan Murni lakukan? Oh iya, minta maaf untuk Oke, minta maaf karena Murni tidak melaksanakan keyakinan kelas kita hari ini ya. Baik. Dan kedepannya menggunakan seragam lengkap ya. Iya, baik. Terima kasih. Murni memang anak yang baik, anak yang pintar ya. Mudah-mudahan Murni selalu sehat dan selalu bisa melaksanakan keyakinan kelas kita ya. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Sekarang boleh kembali ke kelas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan kepala sekolah kami yang sedang mengikuti pendidikan guru penggerak, tentu saja berimbas kepada sekolah kami, baik itu kepada kami selaku guru maupun siswa. Namun tentu saja kegiatan ini sangat bernilai positif bagi kami, karena secara tidak langsung bisa meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah kami, terutama peningkatan kualitas pembelajaran. Hal-hal yang sudah dilakukan berkaitan dengan pendidikan guru penggerak di sekolah kami ini antara lain yaitu tentang kebersihan dan etika, serta hal-hal lain yang belum kami sentuh selama ini. Misalnya berkaitan dengan budaya positif yang mungkin hal ini sudah dilakukan oleh bukan hanya oleh sekolah kami tapi oleh sekolah yang lain. Misalnya tentang peraturan dan tata tertib di sekolah. Dengan adanya guru penggerak, maka peraturan atau tata tertib sekolah ini sekarang bahasanya atau redaksinya itu lebih halus, lebih bersifat positif, tidak membuat siswa terpaksa mau menjalankan karena sebuah keterpaksaan, ada intervensi dari luar bukan dari dirinya. Misalnya dengan adanya keyakinan kelas, jadi sebuah aturan atau peraturan yang redaksinya diubah menjadi keyakinan kelas, dan menurut saya itu adalah sesuatu yang positif karena dari redaksi kalimat dan kata-katanya itu lebih menekankan kepada hal-hal yang nantinya bisa dijadikan atau dapat merubah etika siswa yang selama ini dia melakukan sesuatu karena sebuah keterpaksaan, tapi sekarang dia melakukan sesuatu itu karena kebiasaan dan kesadaran dari dirinya, sehingga tentu saja ini sangat bermanfaat bagi dirinya dan bagi lingkungannya ketika dia sudah terjun di masyarakat nanti. Demikian, terima kasih. Murni, apa kabar hari ini? Alhamdulillah Bu sehat. Alhamdulillah sehat. Gini ya, Ibu mau tanya.
Di sekolah kita kan setiap harinya tuh sudah selalu melaksanakan kegiatan rutinitas kita. Yang setiap hari itu contohnya kita sudah melaksanakan kegiatan kebersihan. Semua anak, semua kelas terlibat ya membersihkan lingkungan sekolah. Sampai dari kelas sampai ke sekeliling lingkungan sekolah kita. Ada juga kegiatan mingguannya seperti Sabtu bersih, semua turun ke lapangan. Dari depan sekolah sampai ke belakang sekolah dan sebagainya. Kemudian juga ada juga kegiatan Jumat mengaji. Itu semua adalah namanya budaya positif ya, pembiasaan budaya positif di lingkungan sekolah kita. Dan di lingkungan mana saja kita berada itu harus diutamakan kegiatan budaya positif. Juga tentang sopan santun kita selalu menerapkan ya kepada tamu dan kepada Bapak Ibu guru. Nah, menurut Murni bagaimana dengan kegiatan tersebut? Apa yang ingin Murni ungkapkan dengan adanya kegiatan tersebut? Alhamdulillah di STM Sari selalu menerapkan kebersihan sekolah agar sekolah dan lingkungan kita sehat. Setiap hari kami selalu membersihkan lingkungan sekolah, mulai dari kelas, kantor, halaman sampai ke depan sekolah. Bapak Ibu guru juga selalu mendengarkan dan ikut kerja bakti, membersihkan lingkungan sekolah, sopan santun kepada tamu juga. Kami selalu diarahkan oleh Bapak Ibu guru. Oke, berarti kita melaksanakan tersebut dengan hati yang ikhlas ya, tidak karena takut guru atau karena dipaksa atau terpaksa ya. Karena untuk kebersihan sekolah kita bersama. Oke, terima kasih Murni, tetap semangat ya. Boleh kembali ke tempat.